Pernahkah kamu berdiri di sebuah tempat yang terasa biasa saja? Namun sebenarnya, kamu sedang berdiri di atas bekas kehancuran terbesar yang pernah terjadi di bumi. Episode kemarin, kita membahas Danau Toba, sebuah danau yang tampak indah dan tenang. Padahal sesungguhnya adalah kaldera raksasa, bekas letusan gunung super dahsyat di masa lalu. Tapi tahukah kamu, Danau Toba bukanlah satu-satunya. Hari ini, di Senin Cerita, kita akan membahas kaldera-kaldera lain. Tempat-tempat yang terlihat normal, bahkan indah. Namun dulunya adalah gunung raksasa yang hancur oleh letusannya sendiri. So guys, welcome back to Senin Cerita. Dan inilah cerita di balik kaldera-kaldera raksasa yang ada di berbagai tempat. The first one is Kaldera Tengger. Di Jawa Timur, ada sebuah kawasan yang sangat terkenal, Gunung Bromo. Setiap tahun, ribuan orang datang untuk melihat matahari terbit, menyaksikan gunung kecil yang mengepulkan asap di tengah lautan pasir. Namun yang jarang disadari orang, Gunung Bromo bukan gunung utama. Bromo hanyalah anak kecil yang lahir di dalam sebuah kaldera raksasa bernama Kaldera Tengger. Aktivitas vulkanik di wilayah ini dimulai sekitar 820.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, Gunung Tengger Purba merupakan gunung api raksasa yang sangat tinggi. Bahkan diperkirakan sebagai salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa pada masanya. Dan terjadi letusan dahsyat sehingga gunung besar di masa lalu runtuh setelah letusan hebat itu. Gunung aslinya sudah lama menghilang. Yang tersisa hanyalah cekungan luas dan beberapa gunung kecil yang tumbuh di dalamnya. Tanpa kita sadari, wisata populer ini adalah bekas luka besar bumi yang masih bisa kita lihat hingga hari ini dan kita kenal dengan nama Kaldera Tengger. Yang kedua, ada Kaldera Tambora. Sekarang kita bergeser ke Sumbawa, ke sebuah gunung yang namanya tercatat dalam sejarah dunia, Gunung Tambora. Tahun 1815, Tambora meletus. Letusannya adalah yang paling dahsyat dalam sejarah manusia modern. Suara ledakannya terdengar hingga ribuan kilometer. Abunya menutupi langit dan puncak gunungnya hilang. Sebelum meletus, Tambora diperkirakan setinggi lebih dari 4.000 meter. Setelah letusan, gunung itu runtuh dan membentuk kaldera selebar sekitar 6 km. Dampaknya tidak berhenti di Indonesia. Letusan Tambora menyebabkan tahun tanpa musim panas di Eropa dan Amerika. Gagal panen, kelaparan, cuaca dunia berubah. Satu gunung mengubah nasib manusia di seluruh planet. Selain kaldera Tengger dan Tambora, ada juga beberapa kaldera lain yang berada di berbagai belahan dunia. Di Amerika Serikat, ada sebuah tempat bernama Yellowstone. Ia tampak seperti taman nasional biasa, padang rumput, danau, mata air panas. Namun Yellowstone adalah kaldera supervolcano. Gunungnya sudah tidak terlihat. Yang ada hanyalah cekungan raksasa, bekas letusan purba yang kekuatannya tak terbayangkan. Sama seperti Toba, Yellowstone masih aktif. Ia tidak mati. Ia hanya sedang tertidur. Jika suatu hari ia terbangun, dampaknya tidak hanya Amerika, tetapi bisa memengaruhi seluruh dunia. Selain Yellowstone di Amerika, ada juga kaldera lain. Tempatnya di Jepang. Ada kaldera Aso, salah satu kaldera terbesar di bumi, yang di dalamnya terdapat kota, desa, dan kehidupan manusia. Seperti kaldera Tengger yang di dalamnya muncul gunung-gunung baru. Di dalam kaldera Aso pun terdapat 5 puncak utama yang disebut Asogogaku. Dan dari kelimanya, Gunung Nakadake adalah yang paling aktif. Kaldera lain yang tak kalah menakjubkan ada di Yunani, ada Santorini. Pulau indah yang ternyata adalah sisa gunung raksasa yang meledak dan runtuh. Bahkan dikaitkan dengan legenda Atlantis. Keindahan yang kita lihat hari ini lahir dari kehancuran masa lalu. Dan seperti kaldera-kaldera lain, Santorini juga masih aktif hingga hari ini. Meskipun terakhir kali meletus pada tahun 1950,
di Pulau Nikameni, Pulau Hitam, di tengah kaldera, dengan letusannya kecil. Tapi ini membuktikan jika sistem magmanya masih bekerja. Sebelum kita menutup cerita ini, ada satu hal penting yang perlu kita tahu, karena ternyata letusan dahsyat yang membentuk kaldera-kaldera ini punya tingkatan kekuatan dan ukuran. Inilah beberapa kaldera terbesar di dunia, berdasarkan perkiraan ukuran dan dampak letusannya. Nomor 1. Yellowstone Caldera di Amerika Serikat. Memiliki diameter atau dimensi sekitar 55 kali 72 km atau 34 kali 45 mil. Beberapa data terbaru dari Estos Badan Survei Geologi AS mencatat rentang hingga 45 kali 85 km dengan luas area kurang lebih 3.960 km persegi atau hampir setara dengan 6 kali lipat luas kota Jakarta. Nomor 2, Kaldera Toba di Indonesia. Kaldera ini membentuk Danau Toba yang panjangnya lebih dari 100 km. Selain itu, Danau Toba juga merupakan danau vulkanik terbesar dan terdalam di dunia, dengan Pulau Samosir sebagai kubah yang terangkat kembali dari dasar kaldera yang ukurannya paling masif di dunia. Nomor 3, Kaldera Taupo yang berada di Selandia Baru. Letusan besar terakhirnya terjadi sekitar 1800 tahun lalu dan meninggalkan danau luas yang kita kenal sekarang sebagai Danau Taupo. Diameternya sekitar 35 km dan luas area danau sekitar 616 km persegi. Namun, jika menghitung seluruh depresi hasil letusan supervolcano masa lalu, letusan Ruanui, cakupannya jauh lebih luas dari sekadar tepi danau yang terlihat sekarang. Nomor 4, Kaldera Aso, Jepang. Salah satu kaldera terbesar di dunia yang masih aktif hingga hari ini. Dimensinya sekitar 25 km utara ke selatan dan 18 km barat ke timur. Luas areanya kurang lebih 350 hingga 380 km persegi. Nomor 5 ada Kaldera Ijen di Indonesia. Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa Kaldera Ijen sebenarnya jauh lebih besar daripada Kompleks Bromo atau Tengger. Kompleks Ijen Purba, kaldera yang kita lihat sekarang berdiameter 20 km yang merupakan hasil dari letusan dahsyat gunung api Ijen Purba di masa lalu. Nomor 6 adalah Kaldera Tengger, rumah Gunung Bromo, berdiameter sekitar 9 kali 10 km dengan luas area sekitar 90 km persegi. Luas lautan pasirnya saja sekitar 62,9 km persegi atau 6.290 hektar. Namun, jika dihitung hingga ke dinding kaldera terluar, mencapai sekitar 90-100 km persegi dan kelilingnya sekitar 46 km. Nomor 7 ada Kaldera Tambora yang juga berada di Indonesia. Kaldera Tambora memiliki karakteristik yang cukup unik jika dibandingkan dengan kaldera raksasa lainnya. Luas permukaannya tidak seluas kaldera lain, tapi Tambora memiliki rekor sebagai salah satu kaldera terdalam di dunia. Diameternya sekitar 7 km, dengan luas areanya kurang lebih 38 km persegi, dan kelilingnya sekitar 22 km. Dan yang luar biasa, kedalaman kawahnya mencapai 1,1 km atau 1.100 meter dari bibir kawah hingga ke dasarnya. Sebagai perbandingan, jika gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa diletakkan di dasar kawah Tambora, puncaknya masih akan berada jauh di bawah bibir kawah tersebut. Yang terakhir, dan mungkin jadi yang paling unik dan misterius, ada Kaldera Sunda. Jika ia benar-benar pernah ada, ukurannya mungkin melampaui semua yang kita sebutkan tadi. Namun hingga hari ini, ia masih menjadi misteri. Sebuah teori geologi yang hingga hari ini masih diperdebatkan. Beberapa ilmuwan meyakini bahwa di wilayah Jawa hingga Sumatera pernah ada kaldera super raksasa yang ukurannya bahkan lebih besar dari Toba. Namun kaldera ini tidak terlihat jelas. Mengapa? Karena diduga tertutup oleh laut.
tertutup aktivitas tektonik, dan tertutup oleh gunung-gunung baru yang muncul setelahnya. Ada yang percaya, ada yang meragukan, dan hingga kini belum ada bukti final. Jika kaldera Sunda benar-benar pernah ada, maka Asia Tenggara pernah mengalami letusan terbesar yang pernah terjadi di bumi. Tapi mungkin bumi belum ingin membuka rahasia itu sepenuhnya. Gunung tidak selalu menghilang karena waktu. Ada yang lenyap karena letusannya sendiri yang terlalu dahsyat. Danau, dataran, pulau, bahkan tempat wisata yang kita kagumi hari ini bisa jadi adalah jejak kehancuran masa lalu yang sedang tertidur dengan tenang. Karena di balik bumi yang terlihat diam, selalu ada cerita tentang kekuatan yang pernah mengguncang dunia. That's for today. Senin Cerita. Thanks for watching and don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you again in next week's episode.